malah Ada lebih libur. sibuk hari Ahad itu. Iya, Malah hari Ahad tuh lebih sibuk ya. Dimana hari betul Ahad Ustaz. waktu di mana yang lainnya ya dimanfaatkan sebagai waktu menambah produktivitas ya. Kalau produktivitas itu parameternya adalah dengan menambah paling tidak penghasilan, ya kan? Alhamdulillah tadi saya sudah cerita kan, ada seminar Ustaz sama Ustazah Umi, alhamdulillah kan, seminar koperasi kan. Inilah wujud Iya Ustaz. bahwa memang guru-guru ngaji itu bukan orang-orang yang, mohon maaf ya, bukan orang-orang yang hanya sekedar ngajar, tapi tetap harus mengisi aktivitasnya dengan kegiatan yang lain, termasuklah hari Ahad ini ya. Hari Ahad ya, orang lainnya libur, kita tetap belajar. Hari Ahad orang lain istirahat, kita tetap belajar. Hari Ahad orang lain mungkin ya me time, family time dengan keluarga, ya kita pun tetap family time, tapi menyempatkan waktu untuk bisa belajar. Ini adalah hal-hal yang sangat luar biasa. Terus kita apresiasi ya, terhadap diri kita sendiri juga dan juga kepada ustaz-ustaz yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah ustaz-ustazah malam hari ini sudah hadir sekitar 30 orang ya. Alhamdulillah semoga yang hadir di sana di daerah manapun bisa tetap bisa menyimak dan hadir. Inilah wujud kita berkontribusi dan bisa kita bersama dalam ikatan berjamaah, dalam ikatan guru ngaji yang ada di seluruh Indonesia. Saya menyampaikan salam dari guru-guru ngaji yang saya jumpai di Bogor kemarin, wabil khusus dari Abi dan Umi Rosyid, Ustazah. Jadi alhamdulillah kita sudah bergabung dengan barisan guru-guru ngaji se-Indonesia. Ya, sudah tergabung pekan lalu itu ada sekitar 130 guru-guru ngaji yang hadir dari berbagai wilayah di Indonesia. Yang paling jauh ada dari Maluku, ada dari Sulawesi, ya, Pulau Makassar, ada juga dari Lombok, ya. Mereka berangkat dengan tanpa dibiayai awalnya, ya. Tidak dibiayai, tidak disupport, gak dikasih tahu sama panitia bahwa nanti akan diganti uangnya. Mereka benar-benar memenuhi panggilan, ya, panggilan dari Abi dan Mirosid. Yuk kita kumpul di Bogor tanggal 8, 9, dan 10 November. Ya, hari Jumat, Sabtu, Minggu. Kumpul bareng-bareng di hotel, ya, di Bogor itu. Mereka datang berduyun-duyun, jauh. Ada yang berangkatnya tengah malam. Ada saudara kita dari Cianjur itu berangkatnya tengah malam karena acara itu hari Jumat siang, mereka berangkat tengah malam, ya. Karena mungkin keterbatasan biaya dan sebagainya, tidak bisa pakai kendaraan pribadi, tidak bisa pakai angkutan umum. Ya, memang nggak, undangannya tidak tersebar luas ya, hanya kalangan terbatas waktu itu. Perwakilan masing-masing wilayah. Nah, alhamdulillah nanti ya wilayah masing-masing akan kita silaturahimi ya. Ada dari berbagai daerah Sukabumi dan sebagainya itu ada ya. Jadi ada yang berangkat dari Cianjur waktu itu berangkat jam 12 malam tidak pakai angkutan umum, saking terbatasnya kondisi finansial akhirnya mencegat truk pembawa kayu. Ya, ada truk pembawa kayu dicegat di jalan raya. Hanya numpanglah beliau nih, salah satu ustadz berangkat dari sana jam 12 malam, ya. Sampai jam 2 berhenti truknya karena menurunkan muatan, ya. Lama itu tunggu-tunggu, saya pada akhirnya Nah, Ustaz. pernah ya. Ada nggak yang belum pernah nginep di hotel? Oh, ini Alhamdulillah kayaknya sudah guru-guru ngaji Ustaz. keren nih, udah sering nginep di hotel kayaknya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Karena ya. dulunya Kalau bukan jadi guru ngaji Ustaz. Dulunya kerja. Jadi dulunya kerja, ya, berarti sebelum jadi guru ngaji ya. Setelah jadi guru Sama. ya ngaji, udah nggak pernah lagi di hotel berarti.
Sama. Belum Ustaz. Belum Ustaz. Karena sibuk ngajar guru jadi guru ngaji dulu. Masya Allah, sibuk jadi guru ngaji, tak sempat nginap di hotel ya. Tapi ini guru-guru ngaji yang punya santri ratusan, Ustazah ya. Mereka punya Masya santri Allah. ratusan, bahkan bukan cuma rumah Quran, pondok pesantren. Karena saking sibuknya ngurus pondok pesantren, ya diundang agenda konsolnas oleh Abi dan Umi Rosid dari Tidak Quran, kan? Pertama kali nginap di hotel. Nah, kalau hotel-hotel sekarang Masya kan Allah. kuncinya pakai apa kuncinya? Oke, itu pakai apa? Uang. Pakai Uang kartu kan tentunya. kuncinya ya. Kartu. Nah, beliau ini Kartu nggak kredit. tahu kalau Masya kunci masuk kamar hotel itu pakai kartu, ya. Dibuka-buka lah cetek-cetek kamar nih kan. Oh, betul ini nomor saya ini. Cetek-cetek kok aku buka kan. Nah, ternyata sampailah ngundang eh, pegawai, ngundang pelayan dari hotel. Oh, ternyata cara bukanya ditempelkan, di tap dulu, ceklek buka akhirnya. Nggak sampai di situ. Ternyata setelah masuk ke kamar, bingung lagi. Mau ngecas HP nggak bisa, nyalakan AC nggak bisa, kok panas banget ini ya. Dipanggil lagi pelayannya. Oh, ternyata kalau mau aktifkan listrik itu harus ngapain? Ada yang tahu nggak? Hidup Harus Tutup. di kartunya harus tutup dimasukin pintu. ke tempatnya, kan ada tempatnya tuh ya, biasanya di dekat pintu tuh kan, dimasukin ke situ. Masya Allah, itu guru ngaji. Itu kisah yang kedua. Tadi kan yang pertama berangkat ya, naik numpang mobil angkut kayu. Ada lagi guru ngaji yang pertama kali ke hotel. Ada lagi kasusnya beda orang lagi, ya. Mau bikin teh, mana air panas nih kan? Oh, ternyata lihat tempat kamar mandinya bagus. Nah, pas dibuka kerannya kok anget. Apa yang terjadi? Pakai 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 air air. hangat di keran buat bikin teh. Masya Allah. Ya. Jadi Ustazah, ya memang eh, akhirnya jadi tadabbur ya guru-guru ngaji di sana. Memang pada akhirnya ketika orang itu fokus melayani umat, ketika orang itu fokus mengajar ngaji ya, contohnya mereka beliau-beliau guru ngaji itu ya, meskipun secara logika nggak mungkin banget itu guru ngaji yang pelosok tinggal di daerah gitu ya, nggak pernah nginap di hotel, nggak pernah ke kota, ketika suatu ketika diundang ya, menikmati fasilitas yang kebanyakan orang-orang banyak duit baru bisa menikmatinya. Emang ketika kita sudah fokus menghajar, ya, berharap lillah pada Allah, pada akhirnya dunia itu datang dengan hina. Ya, saja ya. Soalnya beliau Ya, ini betul. guru ngaji ini nggak ada kepikiran mereka pada akhirnya bisa nginap di hotel ya, karena memang ceritanya ini sekaligus saya akan kenalkan ya Ustazah, Duta Quran ini akan sudah menjadi keluarga besar kita. Duta Quran ini adalah sebuah lembaga yang awal mulanya adalah Ar-Rasyid Tafid Center ya. Pusatnya ada di Bogor, di Cibinong ya. Yang pimpinannya, presidennya adalah Umi dan Abi Rosyid. Ini Pontianak sudah pernah ketemu ya. Yang daerah lain sudah Ya. ada yang pernah berjumpa mungkin selain Jumpa Pontianak. lewat Zoom. Nah, lewat Zoom pernah ya, lewat Zoom. Nah, Iya, doakan nanti guru-guru ngaji yang ada di daerah lain, insya Allah nanti saya akan sambungkan dengan mitra-mitra yang ada di daerah tersebut ya. Kalau Sukabumi itu sudah ada Ayah Faid, dia punya pondok pesantren Baiti Jannati ya. Nah, ya Ustadz nanti yang di Sukabumi ada Rahim juga bisa di MSP di Pondok Baiti Jannati di Sukabumi ya. Saya lupa daerah Sukabuminya mana ya kan. Kemudian kalau Sumatera itu masih belum ada ya. Sumatera itu pertama baru di Lampung. Nah, belum ada daerah Sumatera. Jadi Bunda Salmaida boleh Sumatera terinisiasi kami nanti kan. Riau Sumatera. Ah, Riau nanti bisa menginisiasi kan, nanti ngundang beliau hadir ke Riau. Tapi syaratnya harus kumpulkan guru ngaji dulu di sana ya. Betul. Kalau Bogor udah ada banyak di sana kan. Kemudian Jakarta Jakarta Utara memang paling dekat masih Jabodetabek ya, paling dekat. Wilayah Sumatera baru Lampung, lain sebagainya. Nah, nanti Ustazah sudah menjadi bagian dari mitra keluarga besar. Jadi nanti yang terdekat insya Allah akan diagendakan kunjungan ke rumah masing-masing, ke rumah Quran yang ada
perwakilan tilawah Qur'annya di sana. Nah, jadi insya Allah meskipun bukan saya yang kunjungan ke sana, ada saudara kita yang punya visi dan misi tujuan yang sama, yaitu apa? Mensyurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Karena alhamdulillah Duta Quran dengan sidak sudah menjadi bagian yang utama. Nah, kembali tadi ke cerita awal, ya, bagaimana kisah perjuangan para guru ngaji yang hadir kemarin itu, kan? Yang di Jawa datang dengan berbagai macam fasilitas dan kendaraannya, ya. Yang di luar Jawa pun, masya Allah, ya, datang ke Makassar, ya. Kalau kita pikir secara logika, pertemuan guru ngaji, apa sih yang didapat dari guru ngaji ini, ya kan? Mohon maaf, Iya, mungkin sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, ustadz-ustazah yang mengajar ngaji kan, kalau dilihat secara fasilitas duniawi, mungkin tidak bisa diukur dibandingkan dengan orang-orang yang berpenampilan bagus, pakai jas dan sebagainya. Tapi momentum kemarin menjadi bukti bahwa guru-guru ngaji pun bisa tampil dengan elegan. Mereka datang dengan tampilan pakai jas, ya kan, pakai sepatu pantofel. Ya. Bayangkan Ustaz, bayangkan guru-guru ngaji yang biasanya mereka pakai sarung, ya kan, pakai baju koko biasa, ya mungkin tampilannya kayak Ustaz Ridwan gitulah ya standarnya. Tapi nggak tahu pakai. Tapi momentum sekarang kemarin itu mereka datang dengan jas, dengan kopiah yang bagus, dengan tampilan terbaik ya. Ya meskipun masuk hotelnya masih bolak-balik gitu kan, bingung. Nah, masuk lift aja bingung. Gimana keluarnya ini kan. Serius ada yang kayak gitu. Tapi mereka hadir dengan satu semangat yang sama. Apa semangat yang sama? Ya Allah, saya ingin menambah semangat bersama guru-guru ngaji yang lain. Berkumpullah dari Lampung, ya, dari Makassar, dari Maluku, dari tempat-tempat lain di Indonesia. Dalam rangka apa? Karena mereka sadar guru ngaji itu adalah aktivitas yang mulia dan perlu komunitas yang baik dan mensupport, saling mensupport agar apa? Agar bisa berjalan dengan terus dan lama. Kan? Ada sebuah kalimat menarik kan, kalau kita mau jalan cepat sampai tujuan dengan cepat, maka jalanlah sendiri. Kan? Tapi kalau mau kita berjalannya lama dan istiqomah, maka jalanlah dengan berjamaah. Tapi memang berjamaah itu saudara, resikonya adalah agak lama kita. Karena apa? Karena kita perlu menarik kawan-kawan kita, karena kita perlu mengajak kawan-kawan kita. Seperti malam hari ini, kan? Yang hadir 36 dari sekian banyak teman-teman kita yang bermitra, ya nggak apa-apa. Pelan-pelan kita ajak lagi silaturahim, ya kan? Alhamdulillah dalam 2 pekan terakhir ini saya sama Ustadz Abduh ya lagi mengadakan silaturahim ke mitra-mitra guru ngaji yang lain, ya kan? Insya Allah menyusul yang ada di Pontianak, Kuburai dan sekitarnya ya akan dikunjungi. Ada Ustazah Fatin juga yang terus membangun kedekatan agar apa? Karena sejatinya ya komunitas ini bukanlah, kalau saya pribadi saya memang butuh semangat dari ustaz-ustazah gitu ya. Dengan saya bermajelis setiap Ahad malam ini, saya mendapat semangat. Alhamdulillah ternyata guru-guru ngaji yang ada di sini semuanya semangat belajar. Alhamdulillah guru-guru ngaji yang hadir bersama Sidak, bersama Ismu Yahya yang menarasikan surgakan Indonesia Al-Quran, mereka tetap semangat belajar dan terus bersama untuk apa? Untuk mensukseskan visi misi ini. Karena surgakan Indonesia Al-Quran bukan hanya keinginan KIN saja, bukan keinginan saya saja, bukan keinginan Ustazah Fatin saja, tapi harapannya jadi keinginan Ustazah Umi, jadi keinginan Ustazah Irma, jadi keinginan dari Ustadz Abdurrahman dan Ustazah Fitriani, ya kan? Dan jadi keinginan semua orang yang hadir malam hari ini. Ya enggak? Ingin kan kita masuk surga bareng-bareng kan, Ustazah? Ingin. Nggak ada yang nggak ingin masuk surga kan. Pertanyaannya bersama siapa bisa masuk surga kan gitu. Jadi sekarang pikiran kita nggak cuma mikir saya masuk surga nggak ya gitu ya. Karena itu masih level paling rendah Ustazah ya. Kayaknya selalu menyampaikan kayak gitu. Kalau kita masih memikirkan diri sendiri ya, itu adalah level paling dasar. Memikirkan diri sendiri, memastikan kita bisa masuk surga. Tapi ya coba kita tarik jauh gitu visinya. Apa tarik jauh visinya itu? Visinya adalah memastikan, mengharapkan, berharap bahwa kita kalaulah masuk surga itu nggak sendirian, bareng-bareng, ya kan?
Bersama siapa? Dengan yang satu kapal. Nah, sekarang kita berada di kapal yang sama nih, yang namanya Sidak, Sultan dari Al-Quran. Punya visi yang sama, kan? Geraknya sama, ngajar ngaji. Meskipun ada yang dari Palembang, ada yang dari Pontianak, ada yang dari Riau, ada yang dari Jakarta. Dimanapun berada, tapi selama yang diajarkan Quran, selama yang diajarkan adalah kitabullah, sunnah Rasulullah, berarti sama. Inilah yang menjadi semangat. Apa yang membuat Nabi Musa alaihissalam, ya? Nabi Musa alaihissalam itu kalau kita lihat di Quran, kisahnya paling banyak nggak? Atau ada nggak nabi lain yang kisahnya lebih banyak dari Nabi Musa? Coba. Dari surah pertama Al-Baqarah, ada nggak kisah Nabi Musa? Ada. Hah? Ada nggak kisah Nabi Banyaknya Musa dalam Nabi. Al-Baqarah? Ada. Ada. Kisahnya apa waktu itu? Ya, masih di 1 di Al-Baqarah tuh kisahnya Nabi Musa ketika memerintahkan umatnya untuk nyembelih seekor sapi, kan? Kisah Nabi Musa. Dan di Ali Imran ada nggak? Ada, banyak banget. Ya, bahkan sampai juz 30 pun ada kisah Nabi Musa. Tahu nggak di surah apa? Kisah Nabi Musa di juz 30. Sabihis. Sabihis. Kejauhan, masih di awal-awal tuh. Iya, di awal. Surah apa? Ayo, yang cerita Nabi Musa. Jelas-jelas di situ. Hal ataka hadisu Musa. Iya tuh apa ya? Surah An-Nazi'at. An-Nazi'at. Ya. An-Nazi'ah, iya. Hal ataka hadisu Musa. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika dia dipanggil Tuhannya ke Bukit Suci Tua. Itu kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam itu adalah nabi yang paling banyak diceritakan oleh Allah dalam Quran. Kenapa kira-kira? Karena memang Nabi Musa ini, Ustazah, punya kisah yang menarik dan bisa dikatakan tantangannya paling banyak. Ya, tantangannya paling banyak. Musuh Nabi Musa itu ada berapa? Tahu nggak? Siapa saja musuh Nabi Musa itu? Fir'aun. Fir'aun, siapa lagi? Haman. Haman. Terus Haman siapa lagi? Fir'aun, Haman, siapa lagi? Samiri. Hah? Samiri. Orang kaya yang katanya hartanya sampai dibawa sama orang kuat. Itu Korun, ya. Satu lagi siapa? Ada 4 musuh Nabi Musa itu. Fir'aun, Haman, Korun, sama satu lagi Quraisy yang menciptakan patung sapi, Samiri, ya. Disingkatnya Firhakos. Fir'aun, Korun, Haman, Korun, sama Samiri. Nabi Musa itu musuhnya paling banyak dan dari berbagai level. Dari Nabi Musa itu levelnya lawannya adalah pemimpin negara, Fir'aun, kan? Kemudian musuhnya Nabi Musa juga orang yang punya ilmu intelektual, Haman. Haman itu dikabarkan adalah seorang perdana menteri, ya kan? Atau penasehatnya Fir'aun. Haman, arsitek. Lalu musuhnya juga orang kaya. Siapa itu? Korun. Yang terakhir musuhnya adalah orang pintar, pandai, ahli agama juga. Siapa? Samiri. Jadi musuhnya paling banyak dan dari berbagai macam kalangan, dari pimpinan negara, intelektual, orang kaya, sampai ahli agama. Tapi kayak Ustazullah rahmati Allah, musuhnya Fir'aun paling banyak, tapi ada satu kalimat yang menarik yang ini menjadi permintaan dari Nabi Musa ketika ingin berdakwah kepada mereka. Ya, apa permintaannya? Ada yang tahu? Ketika dia ingin berhadapan dengan Fir'aun, apa yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah? Rabbi sholli sadri wa yassir li amri. Rabbi sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Apa permintaan Nabi Musa? Apa permintaannya? Kalau ayatnya disebutkan tuh, Rabbi sholli sadri. Apa artinya? Lapangkanlah dadaku. Apa pentingnya melapangkan dada ketika kita berhadapan dengan
musuh, ya. Contohnya sampai kayak Nabi Musa sama Fir'aun. Kenapa perlu lapang dada, Ustazah? Supaya bisa bersabar. Supaya bisa bersabar. Apalagi Percaya diri, percaya yakin kepada percaya Allah, diri, yakin pada percaya pada Allah, Allah. Nah, apalagi tidak ciut. tidak ciut. Betul, ya. Hmm. Yang Ustazah sebutkan betul. Memang pada akhirnya dada yang lapang kan, sehingga saya baru kepikiran, betul juga ya, kenapa ketika Rasulullah masih kecil itu sebelum balik, bahkan dikabarkan dadanya pernah dibelah oleh malaikat Jibril, betul ya, ada kisahnya ya, dan dicuci dadanya, hatinya dicuci. Kenapa? Karena saking betapa pentingnya punya kelapangan dada. Bahkan Nabi Musa pun tidak minta apapun selain kelapangan dada. Ya, kelapangan dada, dimudahkan lisannya, di akhir diminta teman Nabi Musa itu kan. Waj'alni waziran min ahli Haruna akhi kan, di ayatnya surah Toha itu. Sehingga Ustazah, kelapangan dada ini menjadi kunci kebahagiaan dari kita semua. Ya. Ternyata bahkan Rasulullah pun ya, dikabarkan pernah sempit hatinya, bahkan sampai dikabarkan pernah hampir tidak ingin berdakwah lagi. Saking sesaknya, ya, saking beratnya cobaan dan ujian yang dihadapi oleh beliau. Digempur oleh paman-pamannya, diolok-olok, ya kan, oleh saudara-saudaranya, keluarganya. Satu bani, satu kabilah, ini tidak mendukung, kan? Sampai hampir resign jadi nabi, gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi hiburan, kan? Apa itu? Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguhnya aku tidak akan pernah meninggalkanmu walaupun sebentar. Di akhir, di ayat lain, ya, di surah lain, alam nashrah laka sodorok. Apa artinya? Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Lapangkan dadamu. Ya. Jadi Ustazah, mungkin hari ini, ya, saya tahu memang pada akhirnya guru-guru ngaji adalah orang-orang yang punya stok kesabaran paling banyak, saya sebut, ya, punya stok kesabaran yang paling banyak. Dia adalah orang-orang yang mampu bertahan di tengah kegelisahan, yang harus tampil tetap bahagia meskipun ya lagi banyak hutang. Ya, bahagia di mana? Di depan anak-anak didiknya, ya enggak? Betul. Dia adalah orang-orang yang harus tetap bisa membahagiakan orang lain meskipun dia tidak bahagia. Ya, karena memang itulah tantangannya, kan? Sehingga Ustazah, ini juga yang saya nampak dari para guru-guru yang ngaji yang hadir kemarin, ya kan? Ada mereka, ada satu orang usianya masih 25 tahun, Ustazah. Beliau berasal dari Magelang. Magelang itu salah satu wilayah yang terdampak dari letusan gunung berapi. Dan memang beliau itu tinggal di lereng Gunung Merapi. Gunung Merapi, daerah Merbabu. Nah, ternyata di daerah Merbabu itu ada sekitar kurang lebih 30 desa yang ketika momen bencana alam banyak orang yang berebutan untuk memberi bantuan. Nah, dan disinilah tantangannya. Kalau orang dapat bantuan kan enak ya, betul nggak sih Ustazah? Iya. Enak dapat bantuan. Tapi masalahnya yang ngasih bantuan ini punya misi terselubung. Apa misinya? Misinya adalah kristenisasi. Memang banyak NGO dari luar negeri itu datang, ya, bukan hanya sekedar ngasih Indomie, bukan hanya sekedar ngasih beras, tapi ada misi terselubung. Apa? Nih, saya kasih Indomie, tapi ikut baptis dulu ya. Gitu. Sampai mereka itu nekat mengadakan pembaptisan di surau yang ada di sana, ya, di daerah Merapi sana. Sampai pada akhirnya dari 30 desa itu hanya sisa satu desa yang masih bisa dijaga oleh Ustadz ini, namanya Ustadz Adib. Beliau
guru ngaji yang kemarin ketemu di sana dan sampai saat ini masih berjuang menjaga desanya dan juga mengajak orang lain agar bisa kembali lagi ke Islam. Ya. Siapa jamaahnya? Ya jamaahnya ya mantan Islam yang kembali ke Islam karena dapat pencerahan. Nah, jadi kalau mungkin tantangan kita hari ini ya baru sekedar santri yang mungkin pulang pergi, yang datang dan pergi maksudnya ya, mungkin orang tua santri yang kurang diajak komunikasi, mungkin karena masih dengan finansial infak yang belum mencukupi buat operasional rumah ya. Insya Allah ketika kita berusaha melapangkan dada, ketika kita berusaha untuk lillah tetap ya, maka inilah kalau Allah sudah mengizinkan, insya Allah kita akan naik level. Tinggal pertanyaannya, kita siap nggak menjalani hukum prosesnya? Bismillah. Hukum proses. Kalau KIN mengibaratkan, ya kan, jangan potong kepompong, ya, jangan potong kepompong. Apa maksudnya? Kalau ulat itu kan ingin berubah menjadi kupu-kupu atau ngengat, pasti melalui fase kepompong ya, Ustazah ya. Fase kepompong itu kan punya tantangan. Apa tantangannya? Tantangannya itu dia harus puasa. Puasanya lama, kan? Puasanya lama. Dan kemudian ketika dia ingin mendobrak cangkang yang keras itu juga harus energi yang besar. Boleh nggak seandainya kita bantu tuh ulat itu untuk bisa cepat jadi kupu-kupu? Boleh nggak kayak gitu? Kalau seandainya terjadi, mungkin dia bisa hidup, tapi nggak bisa lama. Ya, dia nggak bisa hidup, tapi nggak bisa lama. Kenapa? Karena dia belum selesai proses di dalam kepompongnya. Atau yang lebih mudah lah, yang lebih mudah. Kira-kira anak bayi itu lebih bagus dia lahir pas 9 bulan, atau lahir bulan ke-7 atau bulan ke-8. Harusnya dilahir di bulan ke-9 atau bulan ke-8 harusnya. Bulan ke-9 dong, ya. Karena kalau sebelum 9 bulan selesai, berarti namanya apa? Prematur. Dan kalau anak prematur itu, apakah dia bisa langsung secara normal, gitu ya? Langsung bisa disusui oleh ibunya, atau melalui fase apa lagi? Harus diapain sama dokternya? Harus diinkubasi, gitu nggak? Diinkubasi, dimasukkan tabung dulu, dikasih alat bantu pernafasan. Kan kenapa? Karena belum selesai prosesnya dalam kandungan. Begitu juga dengan kita pada hari ini, Ustazah. Hari ini kita masih mengelola sebuah rumah Quran, ya. Tapi kalau kita punya cita-cita yang tinggi, insya Allah Ustadz ya kayak Bu Maimunah. Maimunah berharap insya Allah mau bangun kutab, ya insya Allah. Maka ternyata energinya sebesar ingin membangun sekolah. Energinya tidak hanya sekedar energi mengajar TPA saja. Energinya tidak hanya sekedar energi untuk mengajar anak-anak kecil saja. Karena punya cita-cita besar membangun sekolah. Karena sekolah itu perlu ada bangunannya, perlu ada surat izinnya, perlu ada gurunya, ada kepala sekolahnya, banyak yang dipikirkan. Tapi sebelum sampai pada level itu pasti ada prosesnya dulu, kan? Kita proses mendidik anak-anak kecil, ya. Rumah Qur'annya mulai dirapikan administrasinya, rumah Qur'annya mulai dirapikan bagaimana cara pendaftarannya. Tidak hanya tiba-tiba ketemu orang tua santri di jalan, Ustazah Endang, bolehlah anak saya masuk kelas ngaji ini, ada ketemu di pasar gitu ya. Nah, Bu Endang kalau misalnya ada datang wali santri mau titip anaknya di pasar gitu atau ketemu di jalan, kira-kira langsung diterima atau gimana Bu Endang? Misalnya gitu. Misalnya, ya, saya sih monggo silakan aja Bu, gitu kan. Itu. Nah, itu kalau misalnya Bu Endang punya sekolah SD nih, kalau misalnya ada orang tua mau daftarkan anaknya ke SD-nya Bu Endang, kayak gitu modelnya diterima nggak? Tidak, harus ada matanya, betul. Seharusnya tempat ngaji kita pun sampai pada level itu. Ya. Sebagai bentuk apa? Kalau kata Umi Rosyid itu, inilah bentuk kita menghargai lembaga kita. Gitu ya, menghargai lembaga kita. Karena ya gimana? Alhamdulillah sudah minggu kemarin itu kan ada anak
tiga orang masuk. Hmm. Nah, yang pertama yang jadi ada 4 orang kemarin itu masuk, kemudian dia cuman Bu mau ngaji gitu terus. Tapi terus saya sampaikan kalau besok orang tua kamu suruh hadir ke sini ya, ibu pengen kenal, ibu pengen ngobrol-ngobrol dulu sama orang tua kamu. Tapi alhamdulillah Ustaz, ada Hmm. 2 orang sudah hadir. Alhamdulillah. Nah, itu proses yang betul ya. Ada adabnya, ada prosedurnya gitu. Inilah Ya, wujud kita menghargai lembaga kita, gitu ya. ya, ya Bahkan alhamdulillah. mohon maaf, orang lain mau menghargai lembaga kita, ternyata kita sendiri gak menghargai gitu loh. Ya, Dengan cara apa tadi? Mulai atur prosedurnya, itu yang disampaikan, bahkan sampai pada level itu. ya, Bahkan mungkin Ustaz ketika lembaga kita mulai menerapkan namanya ada infak dan sebagainya, itu juga bentuk menghargai. Karena kalau ya, lembaga kita gratisan, berarti lembaga kita memang, mohon maaf, tidak ada harganya mungkin gitu ya. Bahasa lainnya gitu. Kita ya mulai alhamdulillah. berbagi. Ya, Ada alhamdulillah. ada sistem infak, ada Ya, sistem donatur dan sebagainya. Itu yang seperti itu. Karena nanti ya ke alhamdulillah. depan seandainya lembaga sudah besar pun perlu hal-hal semacam itu. Maka mumpung masih rumah Quran, masih Ya, TPQ, coba. Nah, karena alhamdulillah. kalau bicara niat, ya kan, karena temanya malam ini dahsyatnya kekuatan lillah, ya, kekuatan lillah ini tadi berawal dari kisah perjuangan dari guru-guru ngaji sampai pada akhirnya saya contohkan Nabi Musa kan. Nabi Musa meskipun dalam kondisi musuhnya 4 orang dengan dari berbagai macam latar belakang, tapi apakah Nabi Musa mundur? Tidak kan? Ya, Tetap melaksanakan fokus tugas utamanya berdakwah. ya, Nabi Lut ujiannya adalah istrinya, ya kan? Apakah Nabi Lut pada akhirnya insecure? Apakah pada akhirnya memutuskan tidak lanjut berdakwah? Tidak, lanjut berdakwah. Bayangannya nih ya, seandainya mungkin zaman dahulu itu sudah ada media sosial, sudah TikTok, mungkin Nabi itu diviralin kan ya. Ini ada nabi, ada orang kan berdakwah ngajak orang pada Allah tapi keluarganya sendiri nggak diurus gitu bahasanya. Viral nggak kayak gitu tuh? Zaman sekarang Ada. viral kali kan? Di Instagram, di TikTok kan? Oh, Nabi Lut viral. Gitu. Mungkin Nabi Ibrahim ngajak orang ke Allah, menyembah Allah, tapi ternyata ayahnya sendiri buat patung, menyembah patung. Diviralin nggak Nabi Ibrahim tuh? Nah, nih ada Nabi Ibrahim namanya, kan? Sibuk dakwah ngajak orang menyembah Allah, tapi keluarga sendiri disepelekan. Padahal bukan disepelekan, udah diajak cuman nggak mau kan gitu. Pada hari ini pun seperti itu konteksnya. Karena sejatinya tidak ada masalah yang baru, Ustaz. Apa namanya? Kiai Enso menyampaikan, tidak ada masalah yang baru. Itu kaidah hidup. Apa? Tidak ada masalah yang baru. Hanya orang Yang baru. personnya saja yang berbeda. Mau contoh tantangan berdakwah oleh keluarga, banyak contohnya, kan? Ada Nabi Musa, tantangannya ayah angkatnya sendiri, kan? Itu Fir'aun. Ada Nabi Ibrahim, tantangannya ayah kandung sendiri, kan? Ada Nabi Lut, tantangannya istri sendiri. Ada Nabi Nuh, tantangan dakwahnya anak sama istrinya, ya kan? Siapa lagi? Siti Asiyah, tantangannya suaminya, ya kan? nah, Apa lagi contohnya? Banyak ya kan? Jin. Mau itu yang hamil di luar nikah mungkin ada Siti Maryam, kan? Maksudnya bukan itu nikah, cuman akibat kecelakaan misalnya gitu ya. Tidak diharapkan. Ada Siti Maryam yang mencontohkan agar tetap fokus ibadah meskipun itu kan banyak. Jadi tidak ada Iya. masalah yang baru. Seandainya mungkin masalah di lembaga kita Nabi masing-masing kita pun, sendiri, Ustaz. ya betul. Seandainya ada masalah di rumah Quran kita, TPQ kita, itu sejatinya pun sudah pernah dilalui oleh orang lain. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil ibroh, mengambil insight agar bisa diterapkan juga di tempat kita. Ya. Nah, inilah indahnya kita berjamaah, indahnya kita bisa bersama-sama di sini. Ya, seandainya nanti sharing-sharing ya, boleh banget di grup itu, di rumah Quran Sidak itu, sampaikan ya. Ustadz, seperti ini ada kendala, kira-kira bagaimana ya? Sejatinya solusinya. Kalaulah bisa kita sampaikan solusi, ada solusi. Kalaulah nggak ada, bisa kita sharingkan ke orang lain, ke yang ada di komunitas kita. Inilah penting komunitas. Ya, seperti itu Ustazah. Ya, maka pada akhirnya
bicara kekuatan lillah ini bicara niat tadi di awal, ya. Kita membangun lembaga Quran ini apa sih niatnya? Ya, kita mengajar ngaji ini apa sih niatnya? Alhamdulillah, pertemuan guru ngaji kemarin sudah memutuskan dan menyepakati satu visi besar yang mungkin awalnya guru-guru ngaji yang hadir kemarin itu ya dengan ratusan santrinya baru sebatas memastikan anak-anaknya, anak santrinya itu lulus capai target hafalan ya untuk bisa menghidupi ratusan santri. Nah, alhamdulillah kemarin dengan hadirnya KN juga ada Ustadz Kiki, ada Bang Ican hadir di Bogor kemarin menyepakati satu target yaitu mencetak 23 juta penghafal Quran. Ya, masih ingat nggak 23 juta penghafal Quran itu bisa kita temukan di mana sih? Kalimat itu? Kalau di visi misi sidak tuh ada nggak itu? Ada. Ada. Sidak. Sidak. Iya. Mensyurgakan Indonesia dengan Indonesia. misi. Misi yang pertama, apa sidak misi yang pertama? Memberantas buta aksara Quran. Yang kedua, mencetak 23 juta penghafal Quran. Dan yang ketiga, mendirikan 114 kawasan dan 6.236 rumah Quran. Dan semua guru ngaji kemarin sepakat dengan visi itu. Ya Allah, rasa-rasanya seperti bertemu saudara baru. Seperti bertemu dengan pejuang-pejuang Quran yang baru, yang punya tujuan yang sama, Ustaz-Ustazah. Ya. Ini menjadi energi dan menjadi semangat baru bagi kita. Bahwa guru ngaji banyak di luar sana yang sudah sepakat dengan kita. Tinggal sekarang kita yang hadir malam hari ini. Sudah berapa orang yang kita ajak untuk sepakat dengan kita. Sudah berapa banyak orang-orang di sekeliling kita, guru ngaji kita, yang mungkin kita kenal untuk sama-sama mengusung visi misi ini. Karena sekali lagi saya sampaikan, visi misi ini bukan hanya milik KN, bukan hanya milik kita, bukan hanya milik saya, bukan hanya milik pribadi guru ngaji yang hadir malam hari ini, tapi harus disepakati oleh banyak orang. Ya, harus disepakati oleh guru ngaji yang lain. Agar nanti ke depan namanya komunitas kebaikan ini bisa membesar. Semakin besar komunitas kebaikan, maka kejelekan-kejelekan akan tersingkir. Itu tujuan besar kita. Maka pasang niat dari sekarang bahwa lembaga ini bukan hanya untuk menghidupi diri sendiri. Ingat prinsipnya di Quran surah Muhammad ayat ke-7. Intan surullaha yang surkum wa yathabit aqdamakum. Barang siapa ya, sungguh jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Jangan membikin diri sendiri, Ustazah. Jangan ya. Maka silahkan ya, Ustazah adakan kegiatan. Maka memang adakan kegiatan tidak hanya untuk diri sendiri. Maka sering kan, yuk coba inovasi, bikin kegiatan sosial, bagi-bagi makanan ke tetangga kanan kiri, ya kan, tetangga baik. Nah, itu tetangga baik. Dari mana uangnya Ustadz? Ya, dari infak lah. Infak, makanya buat infak. Bikin kegiatan, bikin donatur, ajak awali santrinya untuk berkontribusi. Ya, insya Allah. Itulah untuk kita sebagai kontribusi masyarakat. Maka pasang. Ya, jangan sampai kita pada akhirnya terbentur dengan realita. Ya, Ustazah, memang pertemuan di Bogor itu pertemuan tertutup, ya, tidak terbuka untuk umum, hanya perwakilan saja. Nah, nanti Bu Susan bisa silaturahim di Bogor itu yang sekarang ada bisa silaturahim ke Cibinong, Bu Susan ya, ada di Cibinong. Berapa jarak ke Cibinong tuh Bu Susan? Ada Bu Susan di sini? Iya Ustadz. Apa jarak ke Cibinong tuh Bu 11 Susan? kilo. 11 kilo. Kurang lebih 11 kilo. 30 menit ya, 11 setengah jam ya? Iya, kalau naik motor itu setengah jam lah. Iya. Ya, saya sarankan kalau ada waktu silaturahim ke Cibinong, ke Pondok Tahfiz Ar-Rasyid, ketemu sama Umi sama Abi Rasyid. Ya, ketemu Abi sama Abi Rasyid. Nanti saya kenalkan. Ini dari mitra Rumah Quran Sidak, alhamdulillah kan, buka Rumah Quran juga, agar tersambung koneksinya. Ya, Bu Susan ya. Iya, Ustaz.
Insya Allah. Semoga ada waktu nanti kalau mau ke sana kasih kabar aja biar saya bisa infokan juga ke beliau. Tuh banyak kok, Insya Allah. Ya Ini sejauh ini infonya, sih dari ya info gimana? dari apa? Dari grup, dari Ustadz, dari Noval, Ustadz Amanda itu udah cukup. Maksudnya memberi semangat terus gitu kan. Alhamdulillah. Ya. Terus juga kalau kajian subuh ya sama ABN juga itu seperti dicas tiap hari udah apa ya, udah seperti nemenin gitu, kayaknya udah deket gitu Ustadz, walaupun Masya kita Allah. jauh tapi rasanya tuh udah deket. Jadi alhamdulillahnya sih sekarang ini tempat saya, jadi yang kelas hari Kamis itu kan ada kelas ibu-ibu ya, ibu-ibu orang tua santri itu ada yang berpotensi Ustadz. Jadi Mm-mm. jadi kan kalau pagi itu Selasa Kamis itu kan kelas orang tua ya, orang tua santri gitu saya bikinnya. Nah, Ya. yang hari Kamis ini udah pada pinter-pinter ngaji Ustadz, mereka udah pada tahsin ternyata, Masya Allah. Nah, Oh, jadi ada beberapa akhirnya kita berempat tuh, kita udah bikin udah bikin ini kelas ngaji di masjid di komplek ini juga gitu. Masya Karena Allah. kalau saya sendiri kan nggak sanggup ya, jadi akhirnya udah ini sih, ya itu dorongan dari Ustadz Noval tuh suka. Saya sih memang nggak jarang aktif ngomong gitu ya, tapi saya pantau, saya dengerin, itu memberi semangat, udah gitu aja, alhamdulillahnya gitu Ustadz. Jadi ya lebih banyak di kandang deh, nggak kemana-mana sih memang. Tapi kalau Ini ada info, Ustazah, seandainya mau ikut wisuda akbar di Jabodetabek, ada infonya itu Quran Jabodetabek akan ada wisuda bulan, kalau nggak salah November atau Desember deh. Ya, ada nggak ya, keinginan mau wisuda bareng-bareng mereka nanti, Ustazah? eh wisuda jus berapa Ustadz? Ya, wisuda tadi hatam Quran, hatam Iqra, kayak gitu. Oh Ya. ya, Tadi boleh. ibu-ibu Tapi yang kemarin sih selesai ngaji tuh bisa ikut di wisuda tuh emak-emaknya. Boleh juga. kalau kalau emak-emaknya sih bukan nggak ini Ustadz, yang anak-anak. Kalau ini sih, kalau Anak-anak ya. anak-anak sih udah, kemarin tuh udah 2 orang tuh, baru Azmi sama Aira tuh jus 30 tuh udah selesai, baru minggu 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 kemarin sama minggu kemarin tuh betul-betul tuh dia tuh. Iya, nggak apa-apa sih Ustadz kalau ini, kalau buat, cuma itu saya tuh malas keluar-keluar orangnya, jadi di rumah paling di komplek aja. Iya, siap, insya Allah. Biar biar tambah saudara baru. Ya, kalau ini kan virtual ini, ya saya juga merasa ingin rasanya kunjungan ke daerah lain kan, tapi masih terkendala jarak ya. Insya Allah semoga Allah cukupkan nanti rezekinya bisa ketemu langsung. Amin, amin, amin. Tapi sejauh ini alhamdulillah Ya Allah. dukungan dari virtual ini buat saya udah luar biasa Ustadz. Mendapat apa itu ngecas baru, walaupun saya nggak ikut ngomong gitu ya, tapi saya dengerin aja terus, ya itu udah sebagai ini deh, penguatkan komunitas di dalam hati ini udah jadi semakin kuat, walaupun nggak ketemu langsung gitu ya buat saya sih. Masya Allah. Ya Allah. Saya yang terharu ini dengar testimoni dari Ustazah Susan. Ya, Makasih Ustazah ya, terus semangat. Yang lain juga nih, berkah selalu. Terima kasih banyak. Nah, jadi seperti itu ya Ustazah. Yang pertemuan virtual saja, alhamdulillah bisa mendapatkan energi yang sama gitu ya. Apalagi mungkin hari-hari yang kita ada di Kalimantan ini ya, Ustazah yang ada di Guru Ngaji Negeri, rasa-rasanya rugi seandainya kita bisa ketemu, bisa tatap muka langsung, tapi tidak bisa mendapatkan energi yang sama gitu. Bahkan sampai pada level kita bisa juga membangun peradaban seperti di Ismu Yahya gitu kan. Kebayang nggak seandainya Ustadz Ridwan di daerah Punggur sana itu bisa bangun seperti Ismu Yahya gitu Ustadz? Masya Allah. Kan? Bisa. Ada nggak potensinya bisa seperti itu? Oh, bisa. Bisa kan? Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, mau tidak kita praktekkan hal itu kan? Menjalankan prosesnya, ikut arahan seandainya berkenan kan? Dan tempat-tempat lain juga. Ya, wabil khusus yang ada di Pontianak dan Kuburaya. Dan tempat lain bisa. Ya. Dan aksesnya sudah bisa terbuka banget. Ibarat kita itu sudah ada gitu jalurnya, udah tahu jalannya. Kalau KN selalu mengibaratkan teman-teman ini ya, santri-santri di Ismu Yahya itu sudah ditunjukkan jalannya. Ihdinas Shiratal Mustaqim itu udah ada. Ini loh Shiratal Mustaqimnya nih.
ya kan? Jalannya lurus gitu kan. Tinggal pertanyaannya mau nggak ikut jalan di belakang kita, gitu kan? Kalau mau sampai pada level yang sama dengan KYN, otomatis kita harus dengan energi yang lebih banyak berlarinya karena beliau sudah duluan. Atau kalau mau ngintil, ngikut di belakang, ya udah ikut di belakang, ikuti bagaimana langkah-langkahnya KYN bisa sampai level itu. Atau kalau mau kejauhan, coba turunkan grade seperti Ustadz Kiki, ya kan? Atau kalau mau turun lagi terdekat siapa gitu kan? Kalau kayak saya masih belum bisa dicontoh, Ustazah gitu ya, masih belajar juga. Yang penting pastikan kita ikut satu contoh atau benchmark contoh manusia yang kita jadikan teladan. Oke, Rasulullah jadi teladan yang utama. Tapi seperti apa sih breakdown-nya? Insya Allah hadirkan guru-guru kita pada hari ini yang bisa membersamai dan memberikan contoh. Itulah energi dari dahsyatnya kekuatan lillah. Ketika kita bisa menanamkan, memasang niat yang besar, ya, sebesar itu juga energi yang bisa kita keluarkan. Kalau kita pasang niat lembaga ini semoga bisa makin banyak manfaatnya, maka sebesar energi itu juga kita bisa memberikan manfaat yang banyak. Ya, maka Ustazah, yuk insya Allah sekali lagi forum malam hari ini hanyalah sarana kita untuk bisa terus upgrade semangat, ya. Bagi yang bisa kumpul di regionnya masing-masing, yuk coba bangun komunitas, ya. Komunitas online ini sangat perlu dukungan offline-nya juga, gitu ya. Maka yang di Pontianak, yuk insya Allah nanti kita akan ada agendakan kumpul lagi, ya. Ustazah yang di GNUN, ya. Coba ajak lagi guru-guru ngaji yang Ustazah kenal untuk bisa bangun, ngajak komunitas bergabung di sini, ya. Komunitas ini tidak memberikan finansial yang banyak, ya, tidak mensupport finansial yang banyak, tapi mensupport ruhiyah dan lain sebagainya, gitu ya, ruhiyah dan guru-guru yang hadir, kayak gitu Ustaz, ya. Oke, insya Allah sudah cukup lama saya ngobrol, ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan Ustazah. Sekali lagi pertemuan hari ini adalah pertemuan kita untuk bisa terus meningkatkan semangat kita, ya. Telah ada ilmu atau update skill dan sebagainya itu bonus, ya. Dan kalau bisa dipraktekkan, harapannya bisa dipraktekkan. Kayak kemarin materi yang disampaikan Ustaz Aldo, kan? Yuk siapa yang bisa praktekkan, silakan sharing, silakan disampaikan, diskusikan apa yang masih ada kendala, apa yang masih ada kekurangan, agar kita juga bisa tahu nih sudah dapat apa aja sih guru-guru ngaji yang tiap Ahad malam ini ngobrol, diskusi dengan kami di sini. Jangan sampai pertemuan Ahad malam hanya sebagai rutinitas yang itu hanya sekedar menghabiskan kuota, ya kan, menghabiskan waktu, tapi tidak berdampak apapun bagi lembaga kita, gitu ya. Jadi insya Allah demikian Ustazah. Selebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang ingin sharing malam hari ini, silakan. Ada yang tanya atau sharing? Kalau tidak ada, kita cukupkan insya Allah. Yang di Pontianak siap-siap ya, kita kumpul lagi. Infonya akan disampaikan lebih lanjut. PR-nya yang di Pontianak harus ajak 1 atau 2 orang guru ngaji kenalannya yang belum gabung ke NUN. Nah, biar bisa ikut majelis hufaz nanti insya Allah. Ada yang mau di-sharingkan? Cukup ya? Baik. Insya Allah, terima kasih banyak Ustazah yang hadir malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan sampai jumpa besok pagi, ya. Kita ketemu di kajian Zoom dengan Ustadz Kiki Supardi. Dan hari besok lainnya dengan Kiai EN. Jangan lupa ya, ingat kita punya metode belajar yang baru. Jadi setiap majelis ilmu, setiap kajian silahkan di-review. Tidak hanya diresum. Ya, alhamdulillah ada Bunda Eni, ada Bunda Maimunah, itu alhamdulillah sudah ngirim tuh resumnya tuh. Karena kalau kata KYN, kalau nggak ngirim resum, nggak ngirim review materi via voice note, nggak dapat link kajian Zoom lagi katanya. Ya, gitu. Baik, insya Allah demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dikalaku ucapan dan sebagainya. Saya adalah makhluk manusia yang sering khilaf. Mohon doanya juga agar kami bisa istiqomah terus, Ustazah. Sama-sama kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Disempurnakan doa-doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakallah Ustaz. Semuanya. Ya, sama-sama Ustazah. Selamat istirahat. Allah ya. Terima kasih. Pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.